Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau dapil saya ini kan Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Masyarakat di sana itu mayoritasnya memang masyarakat Islami, masyarakat yang Islam tradisional. Sehingga kalau ditanya apa kontribusi terbesar yang kami sumbangkan di dapil, memang saat ini masih lebih persoalan masalah ekonomi. Misalnya pembagian sembako, misalnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang defabel, orang miskin, anak yatim, termasuk juga memberikan sumbangsih kepada masjid, musola, pembangunan, bahkan termasuk juga kemudian pembangunan lapangan bagi bagi para pemuda di berbagai macam kampung. Termasuk kemudian juga kita memberikan bantuan akses untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kepegawaian mereka, seperti guru honorer madrasah, guru yang ingin impasing, yang P3K. Ini semuanya adalah bagian-bagian itu. Memang menjadi DPR itu tidak mudah, tetapi kalau itu kita niatkan sebagai bentuk ibadah, ya menjadi nikmat begitu. Dan waktu kita betul-betul 24 jam kali 365 hari, ya, tidak ada jeda lah. Jadi jam berapapun konstituen telepon harus kita terima. Dan problemnya karena masyarakat kita itu umumnya pendidikannya mayoritasnya masih rendah. Dan kalau kita lihat kan 61% masyarakat kita itu pendidikan SMP ke bawah. Makanya cara memandang mereka yang namanya pejabat negara itu dianggap seperti ala kulli syai'in qadir. Artinya bisa menyelesaikan segala sesuatu, padahal punya keterbatasan. Sehingga kalau kami ke dapil itu selalu jelaskan fungsi DPR itu 3. Yang pertama itu adalah membuat undang-undang atau regulasi, yang kedua membahas dan menetapkan anggaran, dan yang ketiga itu adalah untuk mengontrol dan mengawasi proses pembangunan atau anggaran yang sudah kita tetapkan. Itu semuanya yang kemudian kita lakukan. Oleh karena itu memang kontribusi terbesar, karena kebetulan setelah dilantik itu langsung pandemi begitu kan. Maka sejak dari awal 2020 sampai sekarang ini persoalan masalah penyelesaian hal-hal yang sifatnya konsumtif ini masih menjadi persoalan utama. Dan alhamdulillah walaupun tidak semua dapat kita penuhi, tetapi paling tidak sebagian besar itu kita penuhi. Kalau saya ukur dengan uang, saya kira cukup besar ya, kayak saya nggak punya kemampuan itu. Tapi itu semuanya adalah bagaimana kita mengadvokasi masyarakat kita melalui mitra-mitra kita. Saya kira itu yang menjadi concern kita pada saat ini. Berbagi ini memiliki spektrum yang sangat luas, mulai senyum, kata-kata, body language, pemberian advokasi, sampai kepada pemberian materi. Ini semua adalah berbagi. Oleh karena itu, kalau saya ditanya tentang apa sih esensi berbagi, esensi berbagi itu adalah memberikan kemanfaatan kepada publik, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dan memberikan kebaikan kepada orang lain, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau Anda bahagia, jangan kau makan sendiri atau nikmati sendiri. Karena kebahagiaan itu, salah satu bentuk kebahagiaan itu adalah ketika di sekitar kita sama-sama bahagia. Alangkah sedihnya ketika seseorang itu merasa bahagia sendiri, lingkungannya adalah sengsara. Itu sangat tidak tepat. Karena itu Rasulullah SAW juga mengajar kepada kita, barang siapa yang dia merasa kenyang sendiri dan sementara tetangganya itu lapar, maka tidak sepatutnya orang itu masuk ke dalam surga. Jadi perhatian kita kepada tetangga, perhatian kita kepada masyarakat, itu juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwa keimanan seseorang itu tergantung kepada perhatian dia kepada publik. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak punya rasa empati kepada sesama saudaranya, maka sepatutnya dia tidak termasuk orang yang beragama Islam. Jadi Islam dan agama kita memiliki nilai-nilai yang sangat genuine, nilai-nilai yang sangat manusiawi, nilai yang mengandung aspek sosial dan yang mengandung aspek kehidupan secara harmoni.
Kami menghimbau kepada konstituen kami, kepada seluruh masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia, bahwa berbagi itu tidak hanya sesama saudara kita, tidak hanya sesama seagama kita, tidak hanya sesama sebangsa, apalagi yang sesama orang yang memilih kita. Tapi berbagi itu adalah sesama anak manusia, yang itu merupakan ciptaan Allah yang mulia. Bahkan termasuk kepada binatang sekalipun, dan kepada tumbuhan dan lingkungan sekalipun, itu merupakan bentuk berbagi yang diperintahkan. Sesekali jangan sampai enggan untuk berbagi. Semakin banyak berbagi, maka semakin banyak mendatangkan rizki. Wallahu a'lam bishawab.